Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara, saya katakan ada kalanya dalam hidup kita harus memilih. Pilihan yang sulit. Apakah kita membela kebenaran atau kita merestui ketidakbenaran? Apakah kita berdiri tegak untuk membela keutuhan bangsa, kemandirian bangsa, dan nilai-nilai yang kita junjung tinggi? Atau kita menyerah kepada uang? Kita menjual nilai-nilai kita. Kita menjual diri kita. Kita menjual kepribadian kita. Kita menjual harga diri kita. Saudara-saudara, pilihan-pilihan semacam ini sangat sulit. Pada tahun 45, pemimpin-pemimpin kita dihadapkan dengan pilihan semacam ini. Apakah menyatakan kemerdekaan atau menunggu kemerdekaan diberikan oleh penjajah? Pilihan yang sulit. Pilihan itu mengandung risiko. Mereka yang menghendaki menyatakan kemerdekaan agar kemerdekaan kita bukan hadiah dari penjajah, memang mempertaruhkan nyawanya dalam risiko. Dalam 10 November tahun 45, rakyat Surabaya dan pemimpin-pemimpin di Surabaya juga dihadapkan dengan pilihan yang susah, yang sulit. Menyerah kepada ultimatum Inggris untuk angkat tangan dan menyerahkan senjata paling lambat tanggal 9 November, atau menghadapi serbuan dan serangan negara adidaya pada saat itu, yaitu Inggris. Kita bayangkan bagaimana harga diri bangsa kita kalau waktu itu pemimpin-pemimpin Surabaya dan rakyat di Surabaya menyerah. Kalau Gubernur Suryo, Bung Tomo, dan semua pemimpin-pemimpin Jawa Timur dan Surabaya tunduk kepada ultimatum asing, bagaimana harga diri kita sekarang? Juga dalam krisis-krisis besar bangsa kita tahun 65, apakah memilih membela Pancasila atau menyerah kepada ideologi yang tidak sesuai dengan bangsa kita, yaitu komunisme? Saudara-saudara, demikian juga pada tahun 98, pada era reformasi, banyak pemimpin kita juga dihadapkan dengan pilihan yang susah. Membela sistem yang kurang demokratis atau berani membawa reformasi dan demokrasi. Reformasi dan demokrasi telah kita jalankan selama 16 tahun. Saudara-saudara sekalian, banyak lawan-lawan saya selalu hendak mendiskreditkan saya. Saya digambarkan sebagai seorang yang haus kekuasaan, yang nafsu untuk berkuasa. Dan saya digambarkan orang yang suka menggunakan kekerasan, yang kejam, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara-saudara, saya telah membuktikan setelah sekian belas tahun bahwa saya selalu mengutamakan jalan damai. Saya seorang mantan prajurit yang mengerti perang. Saya pernah melihat perang. Saya pernah melihat korban-korban perang. Komandan yang sangat saya hormati gugur di tangan saya. Anak buah saya yang terbaik gugur di sekitar saya. Saya yang harus ke keluarga mereka, ke ibu-ibu mereka, ke istri mereka,
ke orang tua mereka untuk memberitahu putranya gugur di bawah kepemimpinan saya. Saya selalu ingin jalan damai. Karena itu saudara-saudara sekalian, fitnah-fitnah yang mereka lantarkan sungguh sangat keji. Saya dituduh ingin menutup semua gereja di Republik Indonesia. Padahal keluarga saya sebagian besar Kristen. Bahkan ibu saya adalah seorang Nasrani. Bahkan di sekitar saya, pengawal-pengawal saya, ajudan-ajudan saya, sekretaris saya, banyak orang Nasrani. Saudara-saudara, saya seorang prajurit, mantan prajurit TNI. Sumpah kita membela seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras. Saya telah mempertaruhkan nyawa saya. Dan banyak anak buah saya dari berbagai suku dan agama telah gugur di bawah komando saya. Bagaimana bisa saya melanggar sumpah saya dan melupakan pengorbanan anak buah saya? Saudara-saudara, saya juga telah difitnah seolah-olah bahwa saya adalah anti etnis Tionghoa. Padahal saya selalu membela semua kelompok minoritas. Saudara-saudara sekalian, fitnah-fitnah itu adalah bagian yang keji dari politik. Saya minta para sahabat saya untuk sabar dan tenang. Jangan menjadi marah. Kita harus semakin arif, semakin sabar. Bukan kita menerima fitnah ini, tetapi kita perhitungkan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan kita balas kedengkian dengan kedengkian. Saya minta, janganlah kita balas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah kita balas fitnah dengan fitnah kembali. Saudara-saudara sekalian, dalam situasi kritis ini, saya minta saudara-saudara terus, walaupun sabar, kita juga harus siap. Siap mental kita, siap tenaga kita, siap nafas kita. Dan saya minta saudara-saudara dalam keheningan malam nanti, renungkanlah pendapatmu, renungkanlah sikapmu, renungkanlah jawabanmu. Saya bertanya, apakah kita membela kebenaran terus atau kita menyerah kepada ketidakbenaran, kepada kecurangan, kepada kezoliman. Dan dalam hari-hari yang akan datang, setelah kita merenungkan, marilah kita mengambil langkah-langkah untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Saya telah memilih berjuang di atas landasan konstitusional. Saya sangat-sangat sulit menyerah kepada keadaan yang tidak benar dan tidak adil. Saya menilai keadaan ini adalah syarat dengan campur tangan asing. Ada negara-negara tertentu yang ingin Indonesia lemah, yang ingin Indonesia hancur, yang ingin Indonesia miskin. Kita telah mendapat bukti-bukti yang cukup kuat tentang keterlibatan mereka. Tetapi tetap kita harus tenang, kita harus sabar, dan kita harus tidak melupakan kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, katakanlah dari hitungan yang mereka anggap benar, yang kita anggap tidak benar, puluhan juta rakyat Indonesia berada bersama kita. Puluhan juta. Bahkan sahabat-sahabatku di Facebook saya, sekarang jumlahnya sudah lebih dari 8 juta orang. Saya minta para sahabatku yang sejati, mungkin saja ada yang masuk hanya ikut-ikutan, tapi mereka yang benar-benar ingin bersama saya dalam memperjuangkan dan membela nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai membela Indonesia,
nilai-nilai membangun Indonesia yang benar, yang baik untuk anak dan cucu kita. Saya mohon saudara-saudara, marilah terus kita dalam kekompakan dan kebersamaan, dan marilah kita menilai dari hari ke hari, apapun kita lakukan harus selalu di atas landasan konstitusi kita, dan tidak boleh menggunakan kekerasan. Kita akan melaksanakan perjuangan apapun di atas landasan satyagraha yang telah diberi contoh oleh seorang tokoh di India, Mahatma Gandhi, dan di Amerika, Martin Luther King, dan di Afrika Selatan, Nelson Mandela. Percayalah, kebenaran akan menang. Kebenaran tidak bisa dikalahkan. Yang penting kita harus berani, kita harus tegar, kita harus mau berkorban, saudara-saudara sekalian. Bung Karno dan Bung Hatta dan Bung Syahrir dan Pak Dirman dan Gubernur Suryo dan I Gusti Ngurah Rai dan semua pahlawan-pahlawan pendiri bangsa kita telah mengajarkan bahwa kalau kita tidak menyerah, kalau kita berani, kalau kita tegar, kebenaran akan unggul, kebenaran akan menang pada saatnya. Kita harus siap menghadapi kesulitan. Kita harus siap menghadapi penderitaan. Tapi pilihannya apa? Kita menyerah? Apakah kita seperti budak yang disuruh duduk-duduk, disuruh berdiri-berdiri, disuruh tunduk-tunduk, disuruh diam-diam, disuruh ambil air, atau kita bangsa yang terhormat, bangsa yang mengerti membela haknya, membela hak-hak rakyat. Saudara-saudara sekalian, kekuatan kita besar, kita kemarin dicurangi. Karena itu, marilah kita susun barisan kita kembali, susun kekuatan kita kembali, dari orang ke orang. Susunlah kekuatanmu, 5 orang demi 5 orang, nanti 10 orang demi 10 orang. Adakan diskusi, bahas di rumah masing-masing, atur pada saat nanti kita akan umumkan bagaimana perjuangan kita. Yang jelas pilihannya hanya 2, berdiri atau hormat sebagai bangsa kesatria, atau tunduk selamanya sebagai bangsa kacung, bangsa budak, bangsa yang lemah, bangsa yang bisa dibeli, bangsa yang bisa disogok. Pilihannya ada di hati kita masing-masing. Saya tidak tahu dari 8 juta sahabatku berapa yang terus bersama saya. Saya mohon, tolonglah jawab kepada saya sehingga saya tahu siapa yang akan berjuang terus bersama saya sampai titik darah yang penghabisan, atau mereka yang akan melihat dari pinggir, saya pun tidak masalah. Terima kasih. Ini belum akhir dari sebuah perjuangan. Ini baru awal dari perjuangan kita. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.